Spasi. 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 Sekolah pengelola sirkah. 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 Silakan diikuti info berikutnya mengenai spasi sekolah pengelola sirkah yang dilakukan oleh Habib Syarwari. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau dia masuknya ke kepemilikan bisnis, masalah marketing lagi. Udah beres lah masalah marketing, tinggal implementasi. Kalau sekarang orang mau menjajah negeri ini, itu nggak perlu bawa pasukan, Pak. Tapi begitu kita mau sirkah, itu tidak bisa sembarangan. Iya, sakit jiwa, sakit sosial saya bilang gitu. Kami belajar tentang filosofi sirkah, menjadi sirkah yang baik, untuk bisa lebih baik untuk menjalin sirkah. Setelah mengikut spasi, jadi plong. kita menjadi tercerahkan. Kita dapat pencerahan banyak sekali, ya, terutama terkait praktek-praktek sirkah yang banyak kelirunya. Yang menarik di acara spasi ini berbeda dengan workshop-workshop yang di luar sana. Mengajarkan beberapa bisnis, tentang bisnis, itu yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ternyata kalau saya lihat lagi, banyak sekali ini kita terjebak di akad-akad yang nggak sesuai syariah. Kalau kalian mau bisnis, apapun bisnisnya, kalian mau jadi pengelolanya, tahan dulu. Belajar dulu di spasi. Ilmunya sangat bisa langsung diimplementasikan di usaha-usaha kita. Diajarkan bagaimana cara mengelola sirkah itu dengan baik, ya, dan jelas. Luar biasa, materi A sampai Z saya dapatkan dan saya cukup bahagia, puas, sudah tentrem hari ini karena saya sudah mengetahui semua syarat sebagai pengelola terutama. Dan saya merekomendasikan teman-teman, ya, untuk mengikuti spasi batch berikutnya, ya, karena di sini akan bertemu dengan para expert, ya, bertemu dengan para praktisi yang memang sehari-hari berkecimpung di dunia sirkah. Ya, pastikan teman-teman hadir di spasi dan bertemulah dengan mereka-mereka yang punya frekuensi yang sama, dengan keinginan belajar yang sama, dan yang jelas menginginkan bisnisnya berkah. Kalau kita ingin menjalankan sirkah, maka perlu amanah, profesional, kafaah. Oleh karena itu diperlukan ilmunya dan juga diperlukan pelatihannya. Insya Allah saya melihat dalam materi spasi ini benar-benar sudah mencukupi untuk kebutuhan itu, sehingga diharapkan di dalam menjalankan amanah sirkah itu benar-benar profesional dan kafaah. Spasi Sekolah Pengelola Sirkah Yogyakarta, program belajar sirkah. Takbir, Allah.
Spasi. 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 Sekolah pengelola sirkah. Sekolah pengelola syirkah. Sekolah pengelola sirkah. Sekolah pengelola sirkah. Sekolah pengelola sirkah. Sekolah pengelola syirkah. Silahkan diikuti info berikutnya mengenai spasi sekolah pengelola sirkah yang dilakukan oleh Habsyarul ID. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau dia masuknya ke kepemilikan bisnis, masalah marketing lagi, udah beres lah masalah marketing, tinggal implementasi. Kalau sekarang orang mau menjajah negeri ini, itu nggak perlu bawa pasukan, Pak. Tapi begitu kita mau sirkah, itu tidak bisa sembarangan. Iya, sakit jiwa, sakit sosial saya bilang gitu. Kami belajar tentang filosofi sirkah. Menjadi sirkah yang baik, untuk bisa lebih baik untuk menjalani sirkah. Setelah mengikut spasi, jadi plong. Kita menjadi tercerahkan. Kita dapat pencerahan banyak sekali, ya, terutama terkait praktek-praktek sirkah yang banyak kelirunya. Yang menarik di acara spasi ini berbeda dengan workshop-workshop yang di luar sana. Mengajarkan beberapa bisnis, tentang bisnis, itu yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ternyata kalau saya lihat lagi, banyak sekali ini kita terjebak di akad-akad yang nggak sesuai syariah. Kalau kalian mau bisnis, apapun bisnisnya, kalian mau jadi pengelolanya, tahan dulu. Belajar dulu di spasi. Ilmunya sangat bisa langsung diimplementasikan di usaha-usaha kita. Diajarkan bagaimana cara mengelola sirkah itu dengan baik, ya, dan jelas. Luar biasa, materi A sampai Z saya dapatkan dan saya cukup bahagia, puas, sudah tentrem hari ini karena saya sudah mengetahui semua syarat sebagai pengelola terutama. Dan saya merekomendasikan teman-teman ya untuk mengikuti spasi batch berikutnya, ya, karena di sini akan bertemu dengan para expert, ya, bertemu dengan para praktisi yang memang sehari-hari berkecimpung di dunia sirkah. Ya, pastikan teman-teman hadir di spasi dan bertemulah dengan mereka-mereka yang punya frekuensi yang sama, dengan keinginan belajar yang sama, dan yang jelas menginginkan bisnisnya berkah. Kalau kita ingin menjalankan sirkah, maka perlu amanah, profesional, kafaah. Oleh karena itu diperlukan ilmunya dan juga diperlukan pelatihannya. Insya Allah saya melihat dalam materi spasi ini benar-benar sudah mencukupi untuk kebutuhan itu, sehingga diharapkan di dalam menjalankan amanah sirkah itu benar-benar profesional dan kafaah. Spasi Sekolah Pengelola Sirkah Yogyakarta. Program belajar sirkah. Takbir. Allah.
Spasi. Sekolah pengelola sirkah. Sekolah pengelola syirkah. Sekolah pengelola sirkah. Sekolah pengelola syirkah. Sekolah pengelola syirkah. Sekolah pengelola syirkah. Silahkan diikuti info berikutnya mengenai spasi sekolah pengelola syirkah yang dilakukan oleh Habib Syarif. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau dia masuknya ke kepemilikan bisnis, masalah marketing lagi, udah beres lah masalah marketing, tinggal implementasi. Kalau sekarang orang mau menjajah negeri ini, itu nggak perlu bawa pasukan, Pak. Tapi begitu kita mau sirkah, itu tidak bisa sembarangan. Iya, sakit jiwa, sakit sosial saya bilang gitu. Kami belajar tentang filosofi sirkah. Menjadi sirkah yang baik, untuk bisa lebih baik untuk menjalin sirkah. Setelah mengikut spasi, jadi plong. Kita menjadi tercerahkan. Kita dapat pencerahan banyak sekali, ya, terutama terkait praktek-praktek sirkah yang banyak kelirunya. Yang menarik di acara spasi ini berbeda dengan workshop-workshop yang di luar sana. Mengajarkan beberapa bisnis, tentang bisnis, itu yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ternyata kalau saya lihat lagi, banyak sekali ini kita terjebak di akad-akad yang nggak sesuai syariah. Kalau kalian mau bisnis, apapun bisnisnya, kalian mau jadi pengelolanya, tahan dulu. Belajar dulu di spasi. Ilmunya sangat bisa langsung diimplementasikan di usaha-usaha kita. Diajarkan bagaimana cara mengelola sirkah itu dengan baik, ya, dan jelas. Luar biasa, materi A sampai Z saya dapatkan dan saya cukup bahagia, puas, sudah tentrem hari ini karena saya sudah mengetahui semua syarat sebagai pengelola terutama. Dan saya merekomendasikan teman-teman ya untuk mengikuti spasi batch berikutnya, ya, karena di sini akan bertemu dengan para expert, ya, bertemu dengan para praktisi yang memang sehari-hari berkecimpung di dunia sirkah. Ya, pastikan teman-teman hadir di spasi dan bertemulah dengan mereka-mereka yang punya frekuensi yang sama, dengan keinginan belajar yang sama, dan yang jelas menginginkan bisnisnya berkah. Kalau kita ingin menjalankan sirkah, maka perlu amanah, profesional, kafaah. Oleh karena itu diperlukan ilmunya dan juga diperlukan pelatihannya. Insya Allah saya melihat dalam materi spasi ini benar-benar sudah mencukupi untuk kebutuhan itu, sehingga diharapkan di dalam menjalankan amanah sirkah itu benar-benar profesional dan kafaah. Spasi Sekolah Pengelola Sirkah Yogyakarta. Program belajar sirkah. Takbir. Allah.
Spasi. 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 Sekolah pengelola sirkah. Sekolah pengelola syirkah. Sekolah pengelola sirkah. Sekolah pengelola syirkah. Sekolah pengelola syirkah. Sekolah pengelola syirkah. Silahkan diikuti info berikutnya mengenai spasi sekolah pengelola syirkah yang dilakukan oleh Syarul ID. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau dia masuknya ke kepemilikan bisnis, masalah marketing lagi. Udah beres lah masalah marketing, tinggal implementasi. Kalau sekarang orang mau menjajah negeri ini, itu nggak perlu bawa pasukan, Pak. Tapi begitu kita mau sirkah, itu tidak bisa sembarangan. Iya, sakit jiwa, sakit sosial saya bilang gitu. Kami belajar tentang filosofi sirkah. Menjadi sirkah yang baik, untuk bisa lebih baik untuk menjalin sirkah. Setelah mengikut spasi, jadi plong. Kita menjadi tercerahkan. Kita dapat pencerahan banyak sekali, ya, terutama terkait praktek-praktek sirkah yang banyak kelirunya. Yang menarik di acara spasi ini berbeda dengan workshop-workshop yang di luar sana. Mengajarkan beberapa bisnis, tentang bisnis, itu yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ternyata kalau saya lihat lagi banyak sekali ini kita terjebak di akad-akad yang nggak sesuai syariah. Kalau kalian mau bisnis, apapun bisnisnya, kalian mau jadi pengelolanya, tahan dulu. Belajar dulu di spasi. Ilmunya sangat bisa langsung diimplementasikan di usaha-usaha kita. Diajarkan bagaimana cara mengelola sirkah itu dengan baik, ya, dan jelas. Luar biasa, materi A sampai Z saya dapatkan dan saya cukup bahagia, puas, sudah tentrem hari ini karena saya sudah mengetahui semua syarat sebagai pengelola terutama. Dan saya merekomendasikan teman-teman ya untuk mengikuti spasi batch berikutnya, ya, karena di sini akan bertemu dengan para expert, ya, bertemu dengan para praktisi yang memang sehari-hari berkecimpung di dunia sirkah. Ya, pastikan teman-teman hadir di spasi dan bertemulah dengan mereka-mereka yang punya frekuensi yang sama, dengan keinginan belajar yang sama, dan yang jelas menginginkan bisnisnya berkah. Kalau kita ingin menjalankan sirkah, maka perlu amanah, profesional, kafaah. Oleh karena itu diperlukan ilmunya dan juga diperlukan pelatihannya. Insya Allah saya melihat dalam materi spasi ini benar-benar sudah mencukupi untuk kebutuhan itu, sehingga diharapkan di dalam menjalankan amanah sirkah itu benar-benar profesional dan kafaah. Spasi Sekolah Pengelola Sirkah Yogyakarta. Program belajar sirkah. Takbir. Allahu Akbar. Spasi. 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 Spasi.
Spasi. Sekolah pengelola sirkah. Sekolah pengelola syirkah. Sekolah pengelola sirkah. Sekolah pengelola sirkah. Sekolah pengelola syirkah. Sekolah pengelola syirkah. Silahkan diikuti info berikutnya mengenai spasi sekolah pengelola sirkah yang dilakukan oleh Habib Syarul ID. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau dia masuknya ke kepemilikan bisnis, masalah marketing lagi, udah beres lah masalah marketing, tinggal implementasi. Kalau sekarang orang mau menjajah negeri ini, itu nggak perlu bawa pasukan, Pak. Tapi begitu kita mau sirkah, itu tidak bisa sembarangan. Iya, sakit jiwa, sakit sosial saya bilang gitu. Kami belajar tentang filosofi sirkah. Menjadi sirkah yang baik, untuk bisa lebih baik untuk menjalin sirkah. Setelah mengikut spasi, jadi plong. Kita menjadi tercerahkan. Kita dapat pencerahan banyak sekali, ya, terutama terkait praktek-praktek sirkah yang banyak kelirunya. Yang menarik di acara spasi ini berbeda dengan workshop-workshop yang di luar sana. Mengajarkan beberapa bisnis, tentang bisnis, itu yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ternyata kalau saya lihat lagi banyak sekali ini kita terjebak di akad-akad yang nggak sesuai syariah. Kalau kalian mau bisnis, apapun bisnisnya, kalian mau jadi pengelolanya, tahan dulu. Belajar dulu di spasi. Ilmunya sangat bisa langsung diimplementasikan di usaha-usaha kita. Diajarkan bagaimana cara mengelola sirkah itu dengan baik, ya, dan jelas. Luar biasa, materi A sampai Z saya dapatkan dan saya cukup bahagia, puas, sudah tentrem hari ini karena saya sudah mengetahui semua syarat sebagai pengelola terutama. Dan saya merekomendasikan teman-teman ya untuk mengikuti spasi batch berikutnya, ya, karena di sini akan bertemu dengan para expert, ya, bertemu dengan para praktisi yang memang sehari-hari berkecimpung di dunia sirkah. Ya, pastikan teman-teman hadir di spasi dan bertemulah dengan mereka-mereka yang punya frekuensi yang sama, dengan keinginan belajar yang sama, dan yang jelas menginginkan bisnisnya berkah. Kalau kita ingin menjalankan sirkah, maka perlu amanah, profesional, kafaah. Oleh karena itu diperlukan ilmunya dan juga diperlukan pelatihannya. Insya Allah saya melihat dalam materi spasi ini benar-benar sudah mencukupi untuk kebutuhan itu, sehingga diharapkan di dalam menjalankan amanah sirkah itu benar-benar profesional dan kafaah. Spasi Sekolah Pengelola Sirkah Yogyakarta, program belajar sirkah. Takbir, Allahu Akbar. Sekolah pengelola sirkah. Sekolah pengelola syirkah. Sekolah pengelola sirkah.
Sekolah Pengelola Syirkah. Sekolah Pengelola Syirkah. Sekolah Pengelola Syirkah. Silahkan diikuti info berikutnya mengenai spasi Sekolah Pengelola Syirkah yang dilakukan oleh Bisyarul ID. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau dia masuknya ke kepemilikan bisnis, masalah marketing lagi, udah beres lah masalah marketing, tinggal implementasi. Kalau sekarang orang mau menjajah negeri ini, itu nggak perlu bawa pasukan, Pak. Tapi begitu kita mau sirkah, itu tidak bisa sembarangan. Iya, sakit jiwa, sakit sosial saya bilang gitu. Kami belajar tentang filosofi syirkah. Menjadi sirkah yang baik, untuk bisa lebih baik untuk menjalin sirkah. Setelah mengikut spasi, jadi plong. Kita menjadi tercerahkan. Kita dapat pencerahan banyak sekali, ya, terutama terkait praktek-praktek sirkah yang banyak kelirunya. Yang menarik di acara spasi ini berbeda dengan workshop-workshop yang di luar sana. Mengajarkan beberapa bisnis, tentang bisnis, itu yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ternyata kalau saya lihat lagi banyak sekali ini kita terjebak di akad-akad yang nggak sesuai syariah. Kalau kalian mau bisnis, apapun bisnisnya, kalian mau jadi pengelolanya, tahan dulu. Belajar dulu di spasi. Ilmunya sangat bisa langsung diimplementasikan di usaha-usaha kita. Diajarkan bagaimana cara mengelola syirkah itu dengan baik, ya, dan jelas. Luar biasa, materi A sampai Z saya dapatkan dan saya cukup bahagia, puas, sudah tentrem hari ini karena saya sudah mengetahui semua syarat sebagai pengelola terutama. Dan saya merekomendasikan teman-teman ya untuk mengikuti spasi batch berikutnya, ya, karena di sini akan bertemu dengan para expert, ya, bertemu dengan para praktisi yang memang sehari-hari berkecimpung di dunia syirkah. Ya, pastikan teman-teman hadir di spasi dan bertemulah dengan mereka-mereka yang punya frekuensi yang sama, dengan keinginan belajar yang sama, dan yang jelas menginginkan bisnisnya berkah. Kalau kita ingin menjalankan sirkah, maka perlu amanah, profesional, kafaah. Oleh karena itu diperlukan ilmunya dan juga diperlukan pelatihannya. Insya Allah saya melihat dalam materi spasi ini benar-benar sudah mencukupi untuk kebutuhan itu, sehingga diharapkan di dalam menjalankan amanah sirkah itu benar-benar profesional dan kafaah. Spasi Sekolah Pengelola Syirkah Yogyakarta, program belajar syirkah. Takbir, Allahu Akbar. Spasi Sekolah Pengelola Syirkah. 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 Sekolah Pengelola Syirkah.
Silahkan diikuti info berikutnya mengenai spasi sekolah pengelola sirkah yang dilakukan oleh Habis Syarul ID. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau dia masuknya ke kepemilikan bisnis, masalah marketing lagi, udah beres lah masalah marketing, tinggal implementasi. Kalau sekarang orang mau menjajah negeri ini, itu nggak perlu bawa pasukan, Pak. Tapi begitu kita mau sirkah, itu tidak bisa sembarangan. Iya, sakit jiwa, sakit sosial saya bilang gitu. Kami belajar tentang filosofi sirkah. Menjadi sirkah yang baik, untuk bisa lebih baik untuk menjalin sirkah. Setelah mengikut spasi, jadi plong. Kita menjadi tercerahkan. Kita dapat pencerahan banyak sekali, ya, terutama terkait praktek-praktek sirkah yang banyak kelirunya. Yang menarik di acara spasi ini berbeda dengan workshop-workshop yang di luar sana. Mengajarkan beberapa bisnis, tentang bisnis, itu yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ternyata kalau saya lihat lagi, banyak sekali ini kita terjebak di akad-akad yang nggak sesuai syariah. Kalau kalian mau bisnis, apapun bisnisnya, kalian mau jadi pengelolanya, tahan dulu. Belajar dulu di spasi. Ilmunya sangat bisa langsung diimplementasikan di usaha-usaha kita. Diajarkan bagaimana cara mengelola sirkah itu dengan baik, ya, dan jelas. Luar biasa, materi A sampai Z saya dapatkan dan saya cukup bahagia, puas, sudah tentram hari ini karena saya sudah mengetahui semua syarat sebagai pengelola terutama. Dan saya merekomendasikan teman-teman ya untuk mengikuti spasi batch berikutnya, ya, karena di sini akan bertemu dengan para expert, ya, bertemu dengan para praktisi yang memang sehari-hari berkecimpung di dunia sirkah. Ya, pastikan teman-teman hadir di spasi dan bertemulah dengan mereka-mereka yang punya frekuensi yang sama, dengan keinginan belajar yang sama, dan yang jelas menginginkan bisnisnya berkah. Kalau kita ingin menjalankan sirkah, maka perlu amanah, profesional, kafaah. Oleh karena itu diperlukan ilmunya dan juga diperlukan pelatihannya. Insya Allah saya melihat dalam materi spasi ini benar-benar sudah mencukupi untuk kebutuhan itu, sehingga diharapkan di dalam menjalankan amanah sirkah itu benar-benar profesional dan kafaah. Spasi Sekolah Pengelola Sirkah Yogyakarta, program belajar sirkah. Takbir, Allahu Akbar. Cek, apakah suara saya masuk? Bisa direspon? Cek. Masuk, Ustadz. Siap, Bu Dian. Siap, karena sudah jam segini, kita mulai saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, alhamdulillah sore hari ini kita bisa berkumpul bersama di dalam rangkaian ngabuburit bersama Dr. Sirkah, yang mana ini pertemuan ketiga ya selama bulan puasa. Dan memang untuk agenda Dr. Sirkah ini kita berikan 2 kali dalam seminggu, yaitu setiap Senin
sama Rabu. Karena di Jumat nanti biasanya sudah ada kegiatan Jumat berbagi. Nah, kalau untuk kegiatan Dr. Sirkah ini isinya adalah konsultasi, diskusi, tanya jawab langsung, tidak ada materi, yang mana semoga selesai acara ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Salat dan salam juga kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Monggo kalau mau saling berkenalan seperti Bu Ana tadi, bisa di kolom chat menyampaikan nama, ya, terus tinggalnya daerah mana, dan juga bisnisnya apa. Nah, semoga juga bisa terjalin silaturahim, atau mungkin juga di lain waktu adalah kesempatan untuk bekerja sama. Nah, seperti biasa, untuk Dr. Sirkah ini tidak ada teori yang disampaikan, bisa langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Nah, prosedurnya adalah angkat tangan, raise hand, ya, nanti akan saya sesuaikan dengan urutan raise hand-nya. Nah, nanti baru kita bahas hal yang ditanyakan. Dan apabila tidak ada yang bertanya, berarti kita cukupkan sekian acara sore hari ini. Nah, monggo saya menunggu apabila ada yang mau bertanya, silakan untuk raise dan bisa kita diskusikan atau kita bedah. Monggo. Saya tak nunggu sambil ngicip-ngicip dulu. Ngicip-ngicip yang mau dijadikan buka puasa. Semoga semua yang di sini sedang buka puasa ya, sedang berpuasa dan bisa dijalankan sampai nanti pas buka puasa. Silakan, ada yang mau ditanyakan, monggo. Sepertinya tidak ada ya, sudah pinter semua. Saya sering menyampaikan bahwasannya di kegiatan Anda sehari-hari kalau ada mengenai hal-hal muamalah syariah yang perlu ditanyakan, nah itu langsung dicatat. Dicatat nanti pas momen ada Dr. Sirkah atau kajian-kajian yang lain bisa ditanyakan. Jadi biar semakin paham apa saja yang misalnya ada sandetan kepingin menanyakan tentang sesuatu. Monggo silakan, kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand. Siap. Nah, ternyata ada Ustadz Zikri ini dari Sukabumi. Wah, itu mantap ya, mie odik, mie Abah Odik. Kalau beliau ini jualannya mie Abah Odik. Nah, monggo Ustadz Zikri bisa open mic dan menanyakan. Silakan. Ya, Ustaz. Bismillah. Baru tadi aja kita telepon, ketemu lagi. Siap. Ada pertanyaan, Ustaz. Terkait kan ketika kita bersyirkah, artinya dua-duanya kan sudah menjadi hak punya kepemilikan. Apakah itu artinya setiap kebijakan itu harus melibatkan keduanya atau memang hanya untuk pengelola saja? Oke. Nah, kok malah buka kok. Jadi begini, kalau ada orang bersyirkah, ya, jadi ada syirkah, yang mana pelakunya misalnya ada pengelola dan pemodal. Nah, kalau pengelola ini objeknya amal. Nah, kalau pemodal objeknya modal. Oke. Maka yang akan menjalankan bisnisnya atau ngelola itu memang pengelola, karena itu objeknya pengelola. Maka semua yang berhubungan dengan pengelolaan itu menjadi hak dan kewajiban dari si pengelola. Yang mana pemodal nggak boleh cawe-cawe, karena objek dia hanya modalnya. Makanya kalau misalnya mudharabah gitu ya, pengelola disuruh masukin modal itu juga nggak boleh, karena bukan objeknya. Pemodal disuruh ngelola juga nggak boleh, karena bukan objeknya. Maka setiap orang akan membawa objeknya sendiri-sendiri. Nah, maka yang namanya amal pengelolaan itu bagiannya si pengelola. Berarti apa? Pengelola boleh menentukan semua hal mengenai pengelolaan bisnisnya. Nah, tapi pemodal juga boleh itu membuat syarat terhadap pengelolaan bisnisnya.
Contohnya apa? Misalnya, oke, saya mau sirkah sama Anda, saya mau jadi pemodal, tapi hanya untuk bisnis membuat warung bakso. Nah, ini syarat dari si pemodal. Maka harus diikuti oleh pengelola. Dia nggak boleh buat bisnis selain warung bakso. Kalau dia mau mengubah atau mengganti, harus berdasarkan kesepakatan. Tapi kalau mengenai pengelolaannya, mengangkat pegawai, dan lain-lain, itu urusannya si pengelola. Yang mana pengelola melakukan itu juga nggak bakalan ngawur. Kenapa? Karena di kepalanya pengelola maupun pemodal itu sama. Di kepalanya itu isinya sama, yaitu apa? Bisa segera untung. Kenapa? Karena setelah untung ini baru bisa bagi hasil gitu loh. Maka pengelola itu juga nggak bakalan ngawur mengenai bagaimana dia ngelola bisnisnya. Nah, kalau pemodal mau ngasih saran boleh, tapi keputusannya ada di pengelola. Nah, ini yang harusnya dipahami. Oke. Nah, maka yang ngelola memang urusannya pengelola. Yang yang ngasih modal adalah pemodal. Maka kalau ditanyakan pengelolaannya gimana? Oh, pengelolaannya itu hak dan kewajibannya pengelola. Nah, beda lagi kalau pengelolanya lebih dari satu. Nah, bisa jadi pengelola lebih dari satu. Pemodal juga lebih dari satu juga bisa. Nah, maka kalau pengelolanya lebih dari satu, itu harus kesepakatan semua pengelola. Karena pegawai harus kesepakatan, terus melakukan transaksi dengan si A, si B. Itu memang sudah disepakati, karena keputusannya harus keputusan bersama. Kenapa? Karena merekalah yang punya hak atas pengelolaan, hak suaranya. Kalau pemodal malah enggak. Beda dengan PT di kapitalisme. PT di kapitalisme itu hak suaranya malah di pemodal. Bosnya itu malah si pemodal. Nah, semakin besar modal dia, maka dialah yang akan diikuti suaranya. Nah, kalau di dalam Islam malah hak suara itu adanya di pengelola, bukan di pemodal. Begitu, Ustaz Zikri. Ini Ustaz, kasusnya tuh ada rumah makan, dia tuh bersirkah. Kemudian setiap ada tamu yang datang, yang dikenal sama pengelolanya ini, beliau selalu memberikan jamuan ke ke tamu itu atau pelanggan itu, dan jadi secara gratis gitu, Ustaz. Nah, akhirnya si pemodal ini keberatan karena ini kan udah masuk pengeluaran secara stok. Nah, kalau seperti ini kasusnya kayak gimana? Boleh nggak, Ustaz? Ya, kalau itu namanya bukan bagian dari pengelolaan. Kalau di buku saya atau di materi saya kan selalu dibilang, ya, pengelola tidak boleh menghibahkan, memberikan, meminjamkan, menyewakan, ya, bagian dari harta atau keuntungan kepada pihak lain tanpa kesepakatan bersama. Nah, maka tidak boleh, harusnya kalau ngomongin pengelolaan bisnis itu bukan masalah hibah kan, bukan masalah terus memberikan secara gratis. Nah, beda kalau disepakati bahwasanya oke, ini untuk entertain berpotensi ada kerjasama. Kalau disepakati boleh. Nah, kalau ternyata tidak sepakat yang hubungannya dengan harta, itu tidak boleh pengelola melakukan. Makanya idealnya tetap kalau itu saudaranya pengelola, ya dia bayar untuk si tamunya itu. Bukan dikenakan kepada bisnisnya. Kalau itu sudah mengenakan pada bisnisnya, harusnya disepakati. Dulu ada yang begini. Dulu ada yang pernah diskusi gini. Aku mau modali uang, jadi saya mau buka warung atau resto sama teman. Saya pemodal, teman saya pengelola. Saya sebagai pemodal boleh nggak merequest bahwasannya nanti kalau ada teman-teman saya ke resto itu digratisin. Nah, sebenarnya kalau disepakati boleh. Oke. Nah, dan biasanya kalau kayak gitu, pengelolanya kan akan merequest hal yang sama. Ya, berarti nanti kalau teman-temanku ke warung, aku juga minta digratisin dong. Nah, akhirnya akan menciderai tujuan sirkah, yaitu mendapatkan keuntungan nggak?
Iya, betul. Iya, kalau sudah mencederai kayak gitu ya akhirnya tidak bisa. Nah, kalau mau itu ya sebenarnya gini loh. Akhirnya kalau isinya cuma hibah-hibahan, pemberian-pemberian, itu bukan bisnis. Yang namanya bisnis, makanya kalau di takrif syar'i kan aqdun baina isnaini fa aksara. Ya tafiqoni bihi alal qiyami bi amalin maliyin. Maka harus ada amal pengelolaan bisnis, kegiatan bisnis. Bikos diribhi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu di takrif syar'i jelas. Maka harusnya kalau udah sirkah itu kegiatannya adalah berbisnis. Berbisnis berarti melakukan akad-akad bisnis. Berarti melakukan akad-akad tijaroh, bukan melakukan akad-akad tabaruk. Nah, kalau hibah, pemberian, hadiah itu kan namanya akad tabaruk, malah tidak berpotensi mendapatkan keuntungan. Nah, itu nggak bisa kalau sudah kayak gitu. Kalau mau mereka kasbon gitu loh. Misalnya, oke, saya ada tamu nih, tamu saya sendiri gitu kan. Saya mau menjamu. Oke, mungkin nggak dibayar saat itu, tapi dihitung kasbon. Yang mana nanti kalau ada bagi hasil, nah bisa dibayar menggunakan bagi hasil. Begitu. Lanjut berarti Ustaz, kalau misalnya tadi nyambung ke soal tabaruk Ustaz. Kalau misalnya di akad awal antara pemuda dengan investor itu ada akad disepakati bahwa sekian persen nanti dikeluarkan sosial dari dari keuntungan sebelum dividen, sebelum bagi hasil. Gimana Ustaz? Ya itu boleh-boleh saja. Cuman yang harusnya dipahami kegiatan itu kegiatan sunnah. Oke. Yang mana sebenarnya kalau urusan harta mau dihibahkan, yang mana juga sebagian besar biasanya urusan keuntungan, itu harus disepakati bersama. Kenapa? Karena itu hak bersama. Nah, maka kalau disepakati boleh, tapi yang harusnya dipahami itu kegiatan sunnah. Yang mana kalau membagi hasil itu malah kegiatan wajib. Begitu loh, karena sudah berakad. Nah, yang harusnya dipahami oleh semua pelaku akad, baik itu pemodal maupun pengelola, mereka itu sebenarnya di luaran juga punya kewajiban-kewajiban lain. Misalnya kewajiban nafkah. Nah, maka kalau sampai pengelola atau pemodalnya yang mana misalnya dia dalam kondisi yang benar-benar membutuhkan uang pemasukan untuk menafkahi keluarganya, itu lebih wajib daripada melakukan donasi yang tadi. Nah, kalau hasilnya lebih sih monggo, tapi jangan sampai akhirnya gara-gara donasi bagi hasilnya malah kurang untuk kegiatan nafkah yang menjadi utama. Nah, itu memang relatif, tinggal dilihat kondisionalnya. Nah, kalau misalnya mau dikeluarkan selama disepakati boleh, dan itu seharusnya sebelum dividen. Bukan memposisikan jadi bagian dari dividen. Contoh misalnya, si A sama si B, sirkah. Nah, bagi hasilnya kita 40%, 40%. Nanti panti A dapat 20%. Nah, kalau ini sudah bagian dari dividen, ini nggak boleh. Kenapa? Karena pelaku panti A ini bukan pelaku akad dari sirkahnya, maka dia tidak berhak atas bagi hasil. Nah, dia harusnya keluar dari bagian bagi hasil, karena bagi hasil itu haknya pelaku akad 100%. Berarti dipotong nah, harusnya dikeluarin. Gimana? Berarti dipotong dulu buat akad sosialnya dulu. Jadi pengeluaran, ya, jadi pengeluaran di laba rugi. Nah, kalau ujungnya jadi perselisihan karena si pemodal ini merasa kok penyalurannya ke satu tempat itu aja. Beliau pun minta dibagikan ke tempat yang lain. Akhirnya jadi kisruh. Berarti itu jadi nggak baik juga, nggak boleh juga, Ustaz. Ya mau diberikan kepada pihak kemana itu ya kesepakatan. Maka kalau tidak terjadi kesepakatan nggak boleh dikeluarkan. Gitu loh. Misalnya ternyata saya maunya ke panti A, enggak, saya maunya panti B. Nah, kecuali akhirnya oke 50-50 ya, 50 ke panti A, 50 ke panti B dari total hibahnya itu.
Nah, kalau disepakati, ya oke, nah itu baru boleh keluar. Contoh aja kami di Syarah itu, kalau mau lakukan sponsor, saya selalu bicara dulu. Karena kalau syarik saya yang satunya nggak sepakat, ya nggak boleh. Gitu. Ini ada sponsoran, ini, nilainya segini. Gimana, sepakat nggak? Oh iya, sepakat. Dan kadang-kadang sponsornya yang datang lebih dari satu. Maka yang ini berapa, itu disepakati dulu. Begitu. Siap. Satu lagi, Ustaz. Yang Siap, kesepakatan. Misalnya antara si A dan si B ini, pemodal dan pengelola ini bilang kerjasama, kemudian di waktu kerjasama ini terbangunlah nama brand baru. Misalnya gini, nama awalnya tuh misalkan Mie Untung misalnya. Si A ini, pengelola ini dulunya punya brand namanya Mie Untung. Kemudian kerjasama dengan si B, bikin brand baru namanya Mie Baik. Nah, di perjalanan, si A ini dia kerjasama lagi dengan pemodal lain, menggunakan nama Mie Baik lagi. Itu boleh nggak, Ustaz? Ya, jadi sebenarnya mengenai brand itu mengenai brand itu harus diposisikan dulu pemiliknya siapa. Karena yang mempunyai hak tasarruf, hak untuk memanfaatkan brand itu adalah si pemilik. Oke. Nah, kalau dia terjadi sebelum syirkah, itu berarti miliknya orang di luar pemilik di luar syirkah. Oke. Nah, itu kalau mau masuk ke syirkah harus ada akad yang jelas. Dijualkah, dijadikan modalkah, disewakah, dihibahkankah, atau hanya dipinjamkan, itu juga bisa. Nah, itu harus jelas. Nah, sekarang kan posisinya sudah ada syirkah baru buat, begitu kan? Nah, maka pada saat di sini itu harus dilihat, misalnya yang namanya Mie Untung. Mie Baik ya, setelah itu ya. Nah, Mie Baik ini yang buat siapa? Karena bisa jadi ternyata pengelola buat sendiri. Dan bisa jadi ternyata pemodal buat sendiri. Nah, kalau dalam hal ini diinisiasi oleh pengelola gitu ya. Jadi pengelola awalnya punya brand depannya tuh Mie gitu. Nah, ketika dengan si pemodal yang baru ini, dia ganti belakang itu jadi Mie Baik, dulunya Mie Untung, kalau sama yang ini tuh jadi Mie Baik. Tapi kemudian buka lagi, masih buka dengan nama Mie Baik juga gitu, Ustaz. Ya, masalah bukanya nanti dulu. Kita kunci dulu masalah awalnya dulu. Nah, kalau ternyata pengelola yang membuat Mie Baik itu dengan inisiasi dia sendiri plus biaya dia sendiri, maka bisa jadi itu kepemilikannya milik dia sendiri. Yang mana kalau pada saat syirkah dipinjamkan pada syirkahnya. Nah, termasuk gini, kalau ternyata atau enggak, ternyata begini, telah terjadi syirkah dulu. Kemudian disepakati, yuk kita buat brand baru. Dan memang itu diciptakan karena syirkahnya. Salah satunya juga pembuatan brandnya, biayanya dari si syirkahnya. Nah, maka itu milik syirkahnya. Gitu loh. Nah, berarti kalau ternyata Mie Baik ini posisinya milik pengelola, itu dia mau pinjamkan ke syirkah 1 atau dia buat syirkah 2, ini dengan pemodal 2, ini dengan pemodal 1. Oke. Itu kalau memang Mie Baik ini miliknya pengelola, itu boleh. Selama akadnya ke setiap syirkah itu dipinjamkan. Oke. Tapi kalau ternyata Mie Baik ini miliknya si syirkah 1, maka sebenarnya kalau si pengelola itu mau buka dengan pemodal 2, membuat syirkah yang berikutnya, itu tidak boleh tanpa persetujuan pemodal 1. Atau sebenarnya syirkah 1 ini bersyirkah untuk membuat syirkah 2. Tapi akhirnya nanti berarti syirkah 2 itu bagian dari bisnisnya syirkah 1. Nah, itu harus jelas urutannya. Karena beda sedikit itu bisa jadi beda hukum lagi. Begitu, Ustaz Zikri. Ya, siap, Ustaz. Paham.
Siap. Kasih saya. Oke, sami-sami. Monggo, lainnya kalau ada yang mau bertanya. Nah, nanyanya kayak Ustadz Zikri tadi, nendang. Jadi dari awal sampai akhir berhubungan. Jangan nanyanya 5, ternyata A apa, B apa, C apa. Ya nggak apa-apa lah, mau nanya apa aja. Oke, monggo, Bu Liza, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Wah, ditanyain itu sama bapak ibunya. Tahu aja, Ustadz. Iya. Siap. Ya, gimana? Lagi pemulihan sih. Ya, siap. Iya. Semoga sehat ya. Amin. Kalau saya itu kan selalu bertanya yang receh ya terkait ya aktivitas emak-emak biasa lah. Tapi walaupun serece apapun ya tetap ya Ustadz ya kalau belum penting ya. Ngerti itu gitu biar tenang. Siap. Gini kan suaranya hilang Bu Liza. Cek. Suaranya hilang ya? Hilang Ustadz, suaranya Ustadz. Halo? Siap. Ya, iya, sudah kembali. Suaranya hilang tadi. Oh, ada. Ya, siap, sudah masuk. Kan teman ada utang ke saya 500.000 ya. Enggak ding, 700 kok gini ya, belibet 700.000. Nah, jadi beliau menghubungi saya, kata dia begini, kata dia saya, soalnya ya saya juga nggak lagi sih sebenarnya, beliau aja yang menghubungi, kata dia kan ngerasa beban gitu, terus beliau nawarin, kata dia teh saya mau bayar utang lewat apa bikinkan baju saja deh, kata dia gitu, saya mikir gitu ya karena ya daripada ya untuk memudahkannya saya iya kan tapi kata saya ntar ya saya dulu terkait hukumnya kata saya gini gimana ya jadinya kata dia nilai baju tersebut nanti tapi cuma 500.000 kata dia itu enggak 700.000 kan utangnya 700 ya paling 500.000 kata dia boleh enggak kata dia jadi sisanya paling saya nambah 200.000 ke tetehnya gitu belum saya dealkan nah itu gimana Ustadz apa boleh apa enggak terus yang kedua kalau apa namanya koperasi itu gimana ya Ustadz kalau daulah misalkan daulah tegak itu koperasi itu posisinya gimana itu kemarin teman-teman nanya gitu kan kalau PT atau apa mungkin bisa dibenerin akadnya mungkin ya kalau koperasi itu gimana itu Us? Ya, itu aja. Makasih Ustaz. Oke, dari pertanyaan receh menjadi pertanyaan berat ya koperasi di dalam daulah. Oke. Maka yang terjadi kan di awal itu akadnya qard. Nah, kita kembalikan dalam pengertian qard. Qard itu pengertiannya kan matutihi minal misliyati liuradulaka misluhu fil mustaqobal. Jadi apa-apa atau harta ya, yang dipinjamkan atau harta yang diberikan, apa-apa yang kamu berikan yang harta misliyat atau harta semisal. Yang mana akan dikembalikan harta yang semisalnya juga di waktu yang akan datang. Jadi apa-apa yang kamu berikan, yaitu harta yang semisal, yang akan dikembalikan harta semisalnya juga di waktu yang akan datang. Maka hukum di dalam hukum qard itu kalau pinjemnya uang, baliknya ya kudu uang. Tidak boleh barang. Itulah kenapa kalau arisan barang yang iurannya uang, dapatnya barang, itu tidak sah. Jadi arisan itu masih boleh, tapi hakikat akadnya qard. Maka kayak arisan buku, arisan motor, itu tidak sah. Kenapa? Karena masukinnya uang, dapatnya barang. Terus arisan emas, itu tidak sah. Nah, maka kalau utangnya adalah uang 700.000, wajib dikembalikan 700.000 juga dalam bentuk rupiah. Oke. Maka pengembalian utang dalam bentuk barang itu tidak sah.
dipahami dulu, ini positioning hukum asalnya. Nah, maka A kan punya utang nih. A punya utang 700.000 kepada B. Oke. Nah, ternyata kalau posisi utang ini kan buat si A utang, tapi buat si B ini kan piutang. Iya. Begitu kan? Nah, beda lagi kalau Anda mau melakukan akad jual beli dengan piutang itu boleh. Oke. Nah, ternyata A beli barang, melakukan akad jual beli kepada B dengan menggunakan piutang ini. Itu boleh karena kan kalau pengertian harta kan pengertian harta itu pertukaran harta dengan harta ya. Pertukaran harta dengan harta yang berdampak pada kepemilikan ya, dengan dasar antarodin. Maka piutang itu juga harta yang boleh digunakan untuk bertukar harta. Mubadalatu malin bimalin ala sabilit tamliki antarodin. Pertukaran harta dengan harta yang berdampak pada kepemilikan dengan dasar antarodin, itu jual beli. Maka boleh B membeli barangnya A dengan menggunakan piutang yang dalam hal ini 500.000. Iya. Nah, itu boleh, tapi akadnya adalah jual beli dengan piutang, bukan membayar hutang. Oh, iya. Gitu loh. Nah, oke Bu, misalnya Teteh, oke Teh, aku tak beli bajunya dengan harga 500.000 menggunakan piutangku. Oke, deal ya. Nah, kalau deal berarti sudah terjadi akad jual beli dengan piutang 500.000. Nah, masih sisa 200.000. Ini tetap core uang. Nanti kalau dia mau balikin dalam bentuk uang, boleh. Oh, iya, siap. Nah, kalau sudah jenengan terima terus dikasih ke saya juga boleh. Bahaya sih orang gamis. Oh, Ustaz Firly mau pakai gamis. Enggak, 200.000-nya, bukan 500-nya. Iya. Oh, iya, 200.000. Iya, iya. Aduh, keder. Iya, iya. Nah, itu boleh. Jadi berarti boleh. Kalau jadi itu akadnya bukan mengembalikan utang dengan barang. Enggak boleh, itu tidak sah. Tapi Anda jual beli sama si A menggunakan piutang 500.000-nya. Oh, jadi akadnya itu jual beli, bukan pengembalian utang. Berarti nggak harus itu ya Ustadz ya, kalau akadnya jual beli dengan piutang nggak harus ini uangnya di apa ya, gimana kan sih? Sudah di tangannya dia 500 itu. Kan piutang itu kan uang kita tapi di tangannya dia. Juga kebetulan dia yang jual, maka menggunakan piutang itu boleh. Oke, siap. Gitu. Ya. Oke, itu yang nomor 1. Nah, yang nomor 2 mengenai koperasi. Nah, sebenarnya kalau koperasi yang ada saat ini yang dilandaskan pada undang-undang dengan dasar kapitalisme, sebenarnya akadnya akad syirkah yang batil. Koperasi itu. Nah, maka membuat koperasi hukum asalnya batil. Nah, tapi karena undang-undang yang ada saat ini sebenarnya kita itu jadi harus punya izin hukum gitu loh, bentuk hukum untuk bisa berbisnis. Maka kalau kita membuat koperasi itu untuk formalitas, formalitas yang mana di dalam koperasinya itu yang penting syirkahnya sah, itu masih boleh. Itu masih boleh. Jadi cuma formalitas saja koperasi, misalnya koperasi syariah, tapi di dalamnya syirkahnya sah, itu boleh karena kita posisinya terpaksa membuat koperasinya hanya untuk formalitas. Nah, nama doang gitu Ustaz, nama doang. Ya, biar keluar izinnya. Oh iya ya. Nah, itu boleh, yang penting di internalnya syirkahnya sah. Nah, maka positioningnya kalau di daulah nanti, misalnya sistem Islam tegak, itu semua koperasi tidak dibolehkan
yang akadnya batil. Begitu loh. Sama kayak PT itu akan dihilangkan. Nah, maka kalau syirkahnya sah dari awal, walaupun koperasinya dihilangkan, ya syirkahnya masih lanjut terus boleh. Tinggal namanya diubah, bukan koperasi lagi, mungkin begitu. Langsung dinamakan terhadap nama syirkahnya. Nah, beda lagi kalau ternyata dia menggunakan koperasi yang syirkahnya batil, ya memang nanti harus dihilangkan pada saat sistem Islam tegak. Begitu, Bu Lisa. Oh, jadi dihilangkan, bukan akadnya yang dibetulin ya Ustadz, Ya tapi dihilangkan kalau dia mau akadnya dibetulin. Gitu. Nah, kalau mereka nggak mau, ya nggak boleh berdiri. Ya. Begitupun dengan tadi ya PT atau Iya. bank gitu ya Ustadz ya, atau bank atau Ya, kalau mengenai perseroan ini kan pembentukan perusahaannya, bukan mengenai bisnisnya. Nah, itu yang lebih dulu, sebelum mereka berbisnis, pembentukannya dulu. Iya. Nah, itu beda lagi kalau adanya bank syariah. Kalau bank syariah itu misalnya syirkahnya benar pun, sebenarnya institusi bank itu nanti walaupun dia syariah tetap nggak banyak dipakai oleh umat. Kenapa? Karena fasilitas-fasilitas perbankan itu yang nanti diperbolehkan itu akan diambil oleh Baitul Mal. Mal ya. Ya, oleh negara. Makanya nanti nggak ada yang butuh. Sama negara itu diadakan dengan harga murah atau bahkan gratis gitu loh. Makanya nggak akan ada kalau orang jualan ya nggak ada yang ambil. Iya. Siap. Paham. Gitu, ya. Ya. Siap. Jazakallah Ustaz. Terima kasih buat teman. Apaan, geng. Siap, monggo masih ada waktu bagi ada yang mau bertanya, silakan. Oke, Ustaz Zikri lagi, kalau nggak ada yang lain, silakan monggo. Ya monggo Ustaz. Kalau mau tanya kalau untuk BMT gimana Ustaz? Ya BMT itu akadnya juga batil itu, karena dia itu salah satunya itu dia nggak pernah kunci modal. Jadi kalau dia itu melakukan jadi nggak jelas pengelolanya siapa, pemodalnya siapa. Nah, BMT itu akadnya batil. Cuman kalau BMT-nya itu hanya untuk formalitas dan syirkahnya di dalam internal itu sah, syirkahnya ya boleh-boleh saja. Begitu. Kadang-kadang kan butuh institusi hukumnya itu loh. Nah, yang ada kan di dalam kapitalisme itu saat ini PT, CV, firma, sama koperasi. Nah, kalau BMT dia nginduknya ke koperasi. Nah, itu sebenarnya nggak sah ininya. Akad pembentukannya. Nah, itu bedanya ulama kami dengan ulama yang lain. Jadi perbedaannya di sini sebenarnya mendasar gitu. Jadi ini institusinya gitu. Ini yang nomor satu. Kemudian dia melakukan transaksi. Nah, ini nomor dua. Nah, kalau ulama kami itu menghukumi ininya dulu. Karena kalau ininya nggak sah, dia melakukan transaksi itu sebenarnya tidak sah. Nah, sedangkan ulama yang lain yang dihukumi itu transaksinya gitu loh. Selama produknya, transaksinya itu yang mubah, tidak berhubungan dengan jual beli barang yang najis atau zat-zat haram. Nah, itu boleh apapun bentuk perseroannya. Gitu loh. Makanya perbedaannya kan di situ. Kalau ulama kami melihat PT itu batil. Ya. Nah, ulama yang lain DSN-nya Ustaz ya. Kenapa? Kalau di Ya, BMT itu ada DSN-nya rata-rata. Ya, kalau BMT itu memang koperasi yang harusnya berbasis pada fatwa MUI juga. Ya. Itu. Nah, masalahnya kalau sama MUI kami berbeda pendapat karena ulama kami itu lebih jeli, dia melihat perseroannya dulu, itu sah atau tidak. Bukan transaksinya dulu. Begitu loh. Nah, itu positioningnya lebih kuat. Karena kalau dia udah batil itu, mau transaksi itu juga nggak sah sebenarnya.
Nah, itu kan sering kita singgung dengan memberikan contoh akad nikah kan. Kalau kaidah fikihnya kan idza sakotol aslu, sakotol far'u. Apabila perkara usulnya atau perkara apa namanya? Iya, perkara akadnya atau usulnya itu apa namanya? Tidak sah, gugur, maka perkara turunannya juga gugur. Nah, sebenarnya kalau kita diskusi mengenai akad nikah kan hampir semuanya sepemahaman kok. Tapi pada saat kita bicara sirkah kok enggak gitu loh, itu kan jadinya tidak konsisten. Begitu saja. Nah, menyambung ke formalitas tadi. Kalau misalkan kita pernah ada apa ya, bukan semacam tuntutan lah. Kalau untuk karyawan itu yang pertama itu harus apa namanya minimal 2 MRK atau UMK. Yang kedua ternyata harus ada asuransi, Ustaz. Asuransi ketenagakerjaan sama asuransi kesehatan. Nah, kita kan tahu asuransi kayak gimana gitu, Ustaz. Itu kan akhirnya kayak dipaksa juga ya, hukumnya kembali ke terpaksa. Gimana, Ustaz? Ya, jadi kalau di dalam Islam penetapan gaji itu sebenarnya tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah. Karena manfaatnya itu sendiri-sendiri. Misalnya, ya, mohon maaf ya, bagian cuci-cuci di warungnya jenengan, sama di warung yang lain itu bisa jadi beda. Nah, maka terserah fee-nya berdasarkan manfaat masing-masing. Maka ditetapkan oleh pemerintah itu nggak boleh sebenarnya. Nah, itu kan dampak dari kapitalisme juga. Nah, jadi kalau mengikuti UMR sebenarnya tidak wajib. Cuman kalau jenengan mau ngikutin UMR ya monggo. Tapi itu tidak wajib. Nah, yang kedua mengenai asuransi itu. Asuransi itu kan hukumnya akadnya kan juga batil. Alias tidak sah. Nah, maka harusnya hukum asalnya menjalankan itu juga tidak boleh. Hukum asalnya. Maka kalau kita sifatnya terpaksa kan kena dalil yang lain. Rufi'an umati al-khoto'u wa nisyanu wa masluhu alaih. Diangkat pena atas umatku. Ya, jadi sebenarnya itu kesalahan. Cuman nggak dihitung atau tidak dicatat sebagai kesalahan. Yang pertama orang yang tidak sengaja, kedua orang yang lupa, dan yang ketiga apa-apa yang dipaksakan atas mereka. Nah, maka hukum asal bayarnya sebenarnya juga haram gitu. Tapi kalau terpaksa dan menyebabkan doror, ya monggo. Terkena dalil itu yang menjadi mubah untuk membayarnya. Tapi tetap pemerintah narik itu sebenarnya juga haram gitu. Nggak merubah hukum nariknya, sama kayak pajak. Makanya kalau bisa dihindari sebisa mungkin. Nah, kalau nggak bisa, ya sudah, silakan dibayar, tapi harus posisinya terpaksa. Maka salah satunya itu jangan ikhlas dalam membayar. Nah, maka kalau kita terpaksa nggak ikhlas, besok di akhirat bisa kita mintai kembali pertanggungjawaban nilai-nilai tersebut. Ya. Jadi kan kasusnya gini, Ustaz. Dulu tuh pernah kita tuh hampir kebakaran. Udah ke ruangan kan. Nah, sampai masuk berita lah. Dan ada tim kita tuh satu orang, dia sampai masuk ke rumah sakit karena luka bakar. Ketika masuk ke rumah sakit kan sampai ditanya asuransi dan sebagainya, kita nggak ada asuransi. Akhirnya jadi apa? Jadi banyak pertanyaan tentang, ya jadi isu juga. Jadi kenapa di perusahaan nggak ada asuransinya kayak gitu. Nah ini jadi akhirnya bingung juga gitu, Stan. Ya pertama kalau mau gampang, alasan itu harusnya nggak berubah. Mohon maaf itu tidak sesuai syariah. Itu harusnya yang dipegang. Ya. Jadi mau ditanya sampai kemanapun jangan ngalor ngidul. Oh iya kami belum urus ya, ini nggak sempat ada anu. Soalnya nanti kalau dikejar lagi, jenengan mohon maaf bohong itu jadi bisa gitu loh. Ya. Tapi kalau dari awal pegangannya tetap mohon maaf itu tidak sesuai syariat. Loh kata siapa? Ini udah anu. Nah, mohon maaf dari pembelajaran kami ulama kami, silahkan tonton ini ada kok banyak Ustaz Siddiq, Ustaz Condro itu sudah sering menyampaikan mengenai haramnya asuransi. Ya, juga banyak ulama yang lain. Kayak BPJS itu kan dulunya kan banyak ulama kami itu melakukan pengkritisan.
Tuh, mohon maaf ya. Dulu itu MUI waktu dikeluarin BPJS di awal, itu dia langsung bilang itu haram. Dan salah satu ulama kami, Ustadz Siddiq, itu ikut di dalam konferensinya itu. Akhirnya diambil keputusan bahwasanya BPJS itu haram. Nah itu nggak lama setelah adanya penetrasi itu berubah kok, menjadi BPJS itu nggak haram, cuman tidak sesuai syariah. Bingung nggak? Itu wajib ya, Ustaz. Nah berikutnya, mohon maaf ya, pada saat beliau jadi wakil presiden itu berubah, malah jatuhnya sunnah katanya beliau. Yang mana untuk negara itu wajib. Jadi kelalaian di dalam kezoliman dalam BPJS itu dua. Pertama, negara melalaikan kewajibannya. Jadi harusnya kesehatan rakyat itu ditanggung oleh negara. Karena dalilnya dulu pada saat Nabi sudah menjadi kepala negara di Madinah, itu kalau ada yang sakit, Nabi itu bawain tabib yang tidak memungut pembayaran. Nah, itu yang satu. Yang kedua, akadnya batil. Nah, sebenarnya telah terjadi dua kedzaliman di dalam BPJS itu. Jadi di dalam An-Nisa 29 itu kan disampaikan, ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil ila antakuna tijaratan antaradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengambil harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang saling ridho di antara kamu. Maka redaksi janganlah kamu mengambil hartamu dengan cara yang sesama kamu dengan cara yang batil, itu bukan hanya antara orang ke orang, tapi negara ke orang itu juga harus ada dasar dalilnya. Nggak boleh ngawur. Malah zakat yang ada dalilnya tidak diwajibkan gitu. Kan jadinya bingung. Dan banyak sekarang itu lembaga-lembaga amil zakat itu kan. Hati-hati gitu loh. Sebenarnya kalau urusan zakat itu harusnya diambil oleh negara melalui para amil. Tapi negaranya harusnya yang dipimpin oleh khalifah. Karena yang punya hak mengangkat amil itu khalifah, bukan presiden. Karena dia harusnya dasarnya sistemnya harusnya syariah juga, sistem Islam. Nah, maka saat ini itu tidak ada, dan sebenarnya semua ulama sepakat tidak ada positioning amil saat ini. Nah, maka mereka yang menjuluki amil itu juga hati-hati. Sebenarnya mereka tidak sah sebagai amil. Yang dikhawatirkan apa? Mereka mengambil 1/8 dari bagian 8 asnaf itu, gitu loh. Padahal itu bukan haknya mereka. Walaupun kita kalau mau nyalurin zakat atau sedekah atau apapun, itu meminta bantuan orang lain atau difasilitasi untuk dibantu menyalurkan, itu boleh, dan minta ujroh boleh. Tapi nggak boleh menjuluki dirinya amil dan dia berhak atas 1/8-nya. Itu nggak bisa. Dampaknya kan kemana-mana itu. Gitu. Nah, yang dikhawatirkan kalau ada lembaga amil, dia menggunakan dalil itu. Dan dampaknya besar loh. Misalnya ya, dia punya kewajiban zakat 10 juta. Ini kalau dia ngambil, kan ada fatwanya itu boleh sampai 12,5% kan. Nah, 12,5% itu kan dampak awalnya kan dari 1/8 itu. 1/8 itu kan kalau diprosentase kan 12,5%. Nah, dia ternyata mengira dirinya amil. Nah, dia mengambil 1.250.000-nya. Maka kalau dia ambil ini, sebenarnya ini ujroh, maka kan nilainya berkurang jadi 8.750 kan. Itu sebenarnya yang berzakat masih utang itu. Kalau ternyata utang zakat dia harusnya 10 juta. Ternyata dia berarti baru ngasih 8.750, yang 1.250 itu ujroh. Karena nggak sah dia bilang dirinya amil dan mengambil 1/8 itu gitu loh. Itu kan dampaknya sampai panjang. Nah, maka kalau ujroh posisinya harus di luar zakatnya. Semisal dia memang minta 1.250, maka total uang yang dikeluarkan si orang yang berzakatnya adalah 11.250 gitu loh. Begitu dampaknya. Makanya hati-hati
kita harusnya mulai paham bahwasannya syariah itu memang perlu diterapkan dan bukan hanya di perihal diri sendiri. Contoh aja ya, riba. Riba itu sebenarnya bagian dari sistem ekonomi Islam. Di area muamalah, kalau Anda sepakat dengan riba, berarti Anda sebenarnya sepakat bahwasannya Islam itu punya sistem ekonomi. Nah, yang harus dipahami, oke, kalau Islam punya sistem ekonomi, punya sistem lainnya enggak? Ternyata sebenarnya ada yang cuman kita itu masih jarang atau masih awam mengenalnya. Sistem pemerintahan, sistem pendidikan, dan lain-lain kan. Nah, maka kalau Anda itu sebenarnya setuju dengan riba bagian dari sistem ekonomi Islam, harusnya nggak hanya setuju itu doang. Berarti harusnya overall dong. Ya, berarti kan tidak kafah kalau tidak. Begitu Ustaz Zikri. Malah kemana-mana ngobrolnya. Nggak apa-apa, semoga menjadi bagian dari menambah sakofah ya. Karena kalau kita sebagai pebisnis itu mau nggak mau harus melek politik ya. Karena dampaknya banyak. Cabai naik aja, wah bingung. Terus apa namanya, beras, ayam, waduh. Apalagi ini mau Lebaran ya. Harga naik nggak mie odik? Minyak nggak pernah naik, tapi harga bahan bakunya udah pernah naik. Siap. Oke, begitu. Siap. Ini masih ada 4 menit lagi. Monggo kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau nggak, saya lanjut nih, Ustaz. Boleh, guys. Sekalian habisin. Saya soalnya ada janjian bukber, jadi jam 5 nanti kita bisa segera selesaikan. Siap. Ini Ustaz, jadi ada 2 orang berakad jual beli mobil yang kemarin lanjutan dari kemarin. Itu kan akhirnya disepakati untuk pembayaran secara bertahap 3 kali. Nah, kemudian di pertengahan jalan qadarullah si yang beli mobilnya ini, pembelinya ini bangkrut, Ustaz. Nah, sedangkan mobil ini sudah masuk DP setengahnya. Nah, akhirnya si pembeli ini ingin kembali atau ingin menjual kembali si mobilnya ke penjualnya. Itu boleh nggak, Ustaz? Tapi ada ganti rugi. Tapi apa? Ada ganti ruginya. Ada ganti rugi atas apa? Karena ada beberapa kerusakan yang dialami oleh dari si kendaraan itu. Boleh kan? Ya, makanya kan pada saat terjadi jual beli, nah ini kan mobil miliknya si A. Ini pembayarannya miliknya si B. Maka kalau sudah terjadi jual beli, mobil itu kan jadi milik si B dan pembayaran milik si A. Nah, maka kalau sudah dijelaskan kondisi mobil gini, terus sebenarnya yang ada itu kan hak khiar aib. Khiar aib itu 3 hari. Nah, kalau sudah lewati 3 hari, sebenarnya B itu tidak bisa komplain gitu. Nah, maka membatalkan itu boleh kalau mau membatalkan, tapi tidak boleh ada perubahan harga. Oke, dibatalkan itu boleh kalau ternyata ada cacat. Atau enggak, kalau disepakati boleh. Nah, kalau boleh, kalau batal, maka pembayaran balik, mobil balik, apapun kondisinya. Nah, yang berikutnya kalau ternyata mau menjual lagi, ini kan jual beli 1 kan. Nah, kali ini nggak mau dibatalin, tapi dilakukan jual beli 2. Nah, sekarang positioningnya adalah malah penjualnya si B, pembelinya si A. Itu juga boleh saja, yang penting tidak diwajibkan atas jual beli 1. Makanya buyback itu nggak bisa menyepakati buyback. Oke, kalau nanti harus dijual ke saya ya, atau kamu harus beli lagi ya. Nah, kalau mau terjadi jual beli 2, boleh dengan harga yang disepakati. Tapi kalau si A nggak mau juga nggak boleh. Begitu, Ustaz Zikri. Siap, Ustaz. Siap. Alhamdulillah sudah jam 5.
mungkin kita cukupkan sekian. Di sini juga hujannya lumayan deras. Di sana hujan nggak? Hujan, Ustaz. Siap. Ya. Semoga insya Allah tetap laris ya, walaupun hujan. Amin. Amin. Siap. Oke. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, dan saya juga mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan yang telah disampaikan. Semoga kita bisa bertemu lagi di majelis berikutnya. Insya Allah Rabu sore kita ada lagi ya. Dan juga apa yang kita diskusikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, acara ini sebenarnya forum terbuka atau umum, maka monggo kalau mengajak teman-teman, atau kalau misalnya jenengan lagi ada masalah sama si A, si B, nah ajak aja ke sini. Nanti bisa diskusi di sini. Nah, nanti kita bisa membantu apabila memang ada permasalahan yang perlu diselesaikan. Dan forum ini gratis, maka monggo digunakan kesempatannya. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, ikuti terus info-info dari Bisyarah yang insya Allah beberapa waktu ke depan di akhir Mei akan ada spasi sekolah pengelola syirkah. Begitu dari saya. Matur nuwun, apuan minggu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Sami-sami.